Lu pernah dengar hantu sanggah belum? Belum. Gimana tuh? Ini kejadiannya sama nih sama kayak cerita sebelumnya. Ada di kota Kandangan di Kalimantan Selatan. Waktu itu nyokap masih umuran SD lah, kalau nggak salah 1 atau 3-an SD gitu lah. Jadi rumah kakek kita itu luas banget. Jadi ada banyak kamar yang dihuni oleh anak-anak yang walaupun udah pada nikah pada ikut di sana juga gitu. Nah, waktu itu posisinya lagi tengah malam, jam 11 apa jam 12 malam gitu lah. Dan keluarga-keluarga lain itu yang biasa tidur di kamarnya masing-masing, anehnya malam itu semua pada ngumpul gitu dan pada panik gitu mukanya. Terus ada ibu-ibu yang bilang waktu itu kayak, ayo masak nasi yang banyak-banyak, segentong sama ikan asin yang banyak. Bahkan bingung dong nyokap kan, ngapain masak nasi banyak-banyak udah tengah malam kayak gini. Terus setelah dimasak, semua makan tadi itu ditinggalin di dapur, dan tiba-tiba terdengar suara kayak binatang yang lagi mengais-ngais makanan itu dengan rakus. Keluarga itu langsung pada panik gitu, tapi mereka nggak membuka pintu belakang karena tahu saat itu hantu sanggah lagi memakan makanannya. Loh, jadi itu emang dihidangkan buat hantu itu? Iya, kayak sengaja dikasih makan gitu. Nah, pas sudah keesokan harinya, barulah keluarga pada ke belakang itu buat ngecek makanan tadi. Di sana nyokap tuh lihat kalau tempat makanan itu bener-bener kayak habis dimakan sama binatang buas gitu. Oh, itu kenapa bisa dikasih makan ke dia sih? Nah, jadi gini, hantu sanggah itu tercipta karena orang zaman dulu yang mengkaji ilmu kebal, sekutu dengan jin biar jadi pendekar kampung. Nah, kebetulan ada keluarga jauh dari nyokap yang mengkaji ilmu itu, tapi beliau meninggal. Cuman tubuhnya itu nggak diterima bumi karena jin yang di badannya itu masih bersarang di tubuhnya. Jadi dia bakal ke rumah keluarga buat meminta makanan. Tapi kalau keluarganya menolak buat ngasih makan, hantu sanggah bakal pergi ke rumah-rumah tetangga buat minta makanan itu tadi. Oh, karena di kandangan itu ada istilah gula gelapung. Biar kada bekula asal sekampung. Maksudnya adalah walau lu gak kenal sama orang di sekitar lu, gak apa-apa. Asal satu kampung, lu bakal dianggap sebagai keluarga. Karena tetangga yang ada di kampung itu udah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Shit, jadi gimana buat mengusirnya? Nah, ini akan terjadi selama 40 hari. Setelah 40 hari, dia bakal menghilang dan gak bakal ganggu keluarga atau tetangga lagi. Kepercayaannya sih mungkin dia diterima bumi setelah menderita selama 40 hari itu tadi.